إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan seluruh makhluk yang dahulunya tidak ada menjadi ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Khaliq Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah pula menciptakan langit dan bumi sebagai tempat kita. Kemudian Allah ciptakan pula rezeki agar kita bisa hidup dengannya. Allah ciptakan makanan-makanan kita agar kemudian kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Mudah-mudahan kita yang duduk dan berdiri dalam masjid ini termasuk daripada ayat Allah yang mengatakan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang sedikit tersebut. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan kepada kita umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau sampai hari kiamat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan amal soleh kita untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat untuk beramal, mengumpulkan amal-amal kita sebagai bekal menuju alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Hanya takwa yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita taat kepadanya. Yang lain itu hanya titipan Allah kepada kita. Harta, jabatan itu semua punya Allah. Allah itu Malik Yaumiddin, Raja seluruh makhluk, Malikin Nas, Raja seluruh manusia. Itu semua titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pemiliknya adalah Allah. Adapun ketakwaan adalah milik kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan balasan di akhirat nanti. Kalau di dunia ini
kita bekerja dengan manusia, diberikan dengan jasa, yaitu gaji, diuangkan dan lain sebagainya, maka di akhirat Allah memberikan dengan jaza. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Apakah jaza di akhirat nanti seperti jasa yang diberikan manusia saat ini? Wallahu a'lam. Kalau seandainya sama, manusia memberikan kepada kita jasa berupa uang, dengan uang tersebut bisa kita membeli semua yang ada di dunia ini dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Begitu juga di akhirat, kalaulah sama jasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka dengan amal dan ketakwaan kita kepada Allah yang Allah balas, bisa kita membeli daripada kenikmatan surga, membeli surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya dengan amal kita. Oleh karena itu, semangatlah kita beramal, karena amallah yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk judul khutbah kita pada Jumat hari ini adalah karena sekarang maraknya orang-orang di sekitar kita mengamalkan ilmu kebal. Maka judul khutbah kita pada hari ini, bagaimana ilmu kebal menurut agama Islam? Bagaimana ilmu kebal menurut agama Islam? Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Teknik menjadi kebal itu adalah sebuah kesesatan yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah, yang jumlahnya 25 yang wajib kita ketahui. Kami ulangi, teknik yang diajarkan untuk menjadi kebal itu adalah suatu kesesatan yang tidak pernah diajarkan oleh nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ilmu kekebalan adalah ilmu yang benar, ilmu yang diperbolehkan, tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya sudah terdahulu mengajarkan ilmu tersebut dan mengamalkannya dalam peperangan, karena dahulu perangnya langsung memakai pedang. Namun apa yang terjadi, hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW terluka pada saat perang Uhud yang dikomandai waktu itu Khalid bin Walid waktu beliau masih kafir. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW kena panah dan kaki beliau berdarah. Dalam riwayat yang lain, gigi beliau patah dan bagian bibir beliau ini sumbing terkena panah daripada kaum musyrikin pada pertempuran tersebut. Dan banyak sahabat-sahabat mereka syahid, gugur di medan perang tersebut. Ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling taat kepada Allah, manusia yang paling sempurna, dan disebut dengan Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi. Beliau termakan oleh panah, termakan oleh besi dan lain sebagainya. Kalaulah manusia yang sempurna akhlaknya, yang diturunkan padanya Al-Quran, beliau juga dimakan besi dan lain sebagainya, itu namanya beliau manusia. Kapan awal muasal manusia mempelajari ilmu kekebalan ini? Diceritakan dalam kisah bahwa dahulu kaumnya Nabi Daud alaihi salam, mereka
punya kelebihan bisa menaklukkan besi, termasuk mereka sebahagiannya bisa kebal dan tidak termakan besi. Maka kaum Nabi Daud ini sombong kepada Nabi Daud alaihissalam dan mengejek beliau. Kalaulah engkau seorang nabi, nampakkan mukjizatmu. Kami ini bukan nabi, tapi lihat ini. Mereka mempertontonkan, mereka membengkok-bengkokkan besi dan mendapi-dapi besi itu kepada tangan mereka. Maka Nabi Daud alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah untuk melembekkan besi. Untuk melembekkan besi ini mukjizat yang diberikan oleh Allah untuk mengalahkan kaumnya supaya mereka beriman kepada Allah. Sehingga apa saja yang dipegang oleh Nabi Daud daripada besi akan lembek dan cair. Termasuk kalau sekarang ini tiang listrik, kalau dipegang Nabi Daud waktu itu bisa cair dan encer. Maka pengikut Nabi Daud waktu itu ini tidak bisa dikalahkan. Maka engkaulah adalah nabi kami dan kami taat kepadamu. Nah, setelah mereka taat kepada Nabi Daud alaihissalam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Daud alaihissalam tidak terus-menerus diberikan mukjizat seperti itu, hanya saat itu saja. Maka pada zaman itu sudah mulai banyak peperangan karena Nabi Daud alaihissalam adalah seorang raja dan anak beliau adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, juga seorang raja yang menggantikan ayah beliau Nabi Daud. Maka Nabi Daud dikala berperang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya. Apa Allah perintahkan? Ini firman Allah ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 80. Di dalam surah Al-Anbiya, Al-Anbiya artinya para nabi. Surah Al-Anbiya juz 17 dalam Al-Quran ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu san'ata labusil lakum la tuhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami ajarkan pula kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untukmu, membuat baju besi supaya kebal, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Nabi Daud alaihissalam yang awalnya dia diberikan mukjizat untuk melunakkan besi, untuk mengalahkan orang-orang yang menghinanya. Maka setelah itu dia diperintahkan oleh Allah untuk membuat baju besi supaya kebal. Kalau bahasa kita sekarang namanya armor. Kalau tentara pakai pengaman peluru dan polisi, brimob, memakai anti peluru yang dipakai di bajunya. Itulah yang dipakai di zaman Nabi Daud alaihissalam. Sekarang dibuat dari baju besi. Kalau dahulu mulai dari helmnya sampai kepada sepatunya dibuat dari besi, dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Beliau diberikan kelebihan melunakkan besi. Itu ilmu kebal yang sebenarnya, yaitu pakai pakaian besi supaya tidak dimakan oleh besi, yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka para nabi Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak pernah mengajarkan ilmu kebal. Kalaulah sahabat dulu mengajarkan ilmu kebal, maka tidak ada yang mati syahid. Semuanya tidak termakan oleh panah, tidak termakan oleh pedang dan lain sebagainya, tidak tertombak. Jadi apa? Ketika seorang manusia mempelajari ilmu kebal tersebut, awal datangnya adalah dari setan. Dikisahkan bahwa dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Awal muasal
mengajarkan ilmu besi itu namanya Harut dan Marut, dan mereka itu adalah utusan setan. Mereka menyamar jadi manusia dan mengajarkan manusia itu ilmu-ilmu yang aneh, ilmu-ilmu yang tidak biasa, ilmu-ilmu yang membuat kita tercengang. Padahal itu datangnya dari setan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setan visi dan misinya adalah ingin menyesatkan manusia, mengumpulkan manusia menjadi masanya di dalam neraka. Na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan diriwayatkan bahwa ada seorang manusia yang mengaku sebagai nabi atau disebut dengan nabi palsu, yang pernah terjadi di Indonesia yang disebut dengan Ahmad Musodik. Nah, di zaman Malik bin Marwan pernah terjadi seorang yang mengaku sebagai nabi dan beliau adalah nabi palsu. Maka Abdul Malik bin Marwan menangkap beliau, dan beliau ini adalah memiliki ilmu kebal katanya. Dan ketika Abdul Malik bin Marwan menangkapnya, karena beliau seorang raja, ditangkap, ada seseorang dari prajurit yang menangkapnya mencoba untuk mengambil tombak dan langsung menikamnya, dan ternyata dia tidak termakan oleh besi yang dipakai untuk menikam dirinya. Maka kemudian Abdul Malik bin Marwan mengatakan kepada orang yang menikam itu, "Wahai sahabatku, engkau menikamnya itu dengan emosi dan engkau tidak menyebut nama Allah. Maka sebutlah nama Allah dan tikam orang ini." Dia pun membaca Bismillah, Allahu Akbar, kemudian ditikamnya, tembus dan meninggal dunia. Disitulah meninggal nabi palsu ini di zaman Abdul Malik bin Marwan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi Islam mengajarkan tawakal kepada kita. Ketika kita turun rumah, kita membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, hanya kepadamu kami bertawakal. Tiada daya dan upaya melainkan hanya pertolonganmu ya Allah. Jadi apapun yang terjadi adalah takdir Allah. Kalau kita mati syahid. Maka mari kita kembalikan kemurnian agama. Kita kembali kepada ajaran Nabi dan Rasul. Karena memang visi dan misi setan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini banyak menyesatkan manusia. Kita jangan terpengaruh dengan penampilan-penampilan yang berpenampilan ustaz tapi kebal. Itu bukan ustaz tapi dukun. Banyak saat ini kita tonton di YouTube dan lain sebagainya. Dipakainya pakaian seorang ustaz, padahal dia seorang dukun. Maka dipanggillah dia seorang ustaz, kiai dan lain sebagainya. Dan itu tidak terjadi pada ustaz-ustaz kita di Muhammadiyah insyaallah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita pakai akal kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita supaya bisa memahami mana yang hak dan yang batil. Mari kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang kembali kepada hakikat dan fitrah kita sebagai manusia. Sebagai manusia kita lapar dan terluka, kita hidup dan mati. Itu adalah fitrah kita makhluk. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu khatib mengajak kita semua untuk menjauhi ilmu-ilmu khurafat. Ilmu-ilmu khurafat. Karena ilmu khurafat itu adalah ilmu yang diajarkan oleh setan kepada manusia, yang bernama Harut dan Marut yang diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102.
Nanti pada pertemuan yang lain mungkin bisa kita jelaskan tafsirnya, bahwa setan, iblis yang ada di dalam surga dahulu, di dunia ini disebut dengan setan, yang akan menyesatkan kita. Mereka tidak pernah henti-henti, padahal mereka tidak pernah diberikan balasan daripada usahanya tersebut. Dia selalu mengajak manusia setiap harinya untuk melakukan kesesatan supaya jauh daripada Allah. Maka kembalikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berperang di jalan Allah, pakai armor, pakai baju besi supaya bisa kebal daripada peluru dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita bisa kebal pakai baju besi. Bukan dengan badan telanjang kita tidak dimakan oleh besi. Itu datangnya dari setan, laknatillah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sangat sempurna dan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita akui, marilah kita ikuti. Dan kita tahu bahwa syaitan itu adalah musuh kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sekarang kita tahu bahwa syaitan itu adalah musuh kita, maka mari kita jauhi syaitan dan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh syaitan kepada manusia, karena dia akan menyesatkan kita ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat adanya, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.